Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Per hari ini, 18 Oktober 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 4.105 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 361.867 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh adalah sebanyak 3.732 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 285.324 pasien. Sementara itu, kasus meninggal dunia juga sayangnya bertambah 80 orang, sehingga total kasus meninggal ada 12.511 kasus. Ratusan ribu orang sudah terpapar virus COVID-19 hampir di seluruh dunia. Bahkan tercatat puluhan ribu yang meninggal karena virus ini. Penularan melalui kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak dapat dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19. Pembatasan interaksi sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan dan bidang bisnis. Ya, saya sebagai salah seorang guru merasa sangat terdampak sekali dengan kejadian atau keadaan kita saat ini, karena semua proses belajar mengajar jadi berubah total ya. Kemudian kita melihat berbagai macam keluhan, bukan hanya dari bidang pendidikan, dari bidang-bidang lain pun hampir semuanya terdampak negatif. Apa pendapat Bapak mengenai kegiatan belajar dan mengajar dari rumah? Belajar mengajar dengan sistem daring ini atau PJJ sebuah aksi yang sesungguhnya terpaksa dilakukan dalam kondisi darurat, karena bagaimanapun proses pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi saat ini di mana pandemi begitu meresahkan berbagai pihak, berbagai sektor termasuk pendidikan, maka proses belajar dengan sistem daring pun terpaksa kita lakukan dengan keterbatasan yang ada. Bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar dan mengajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini? Dari proses belajar ini, ada berbagai hal yang harus diperhatikan untuk proses belajar mengajar ini. Pertama, infrastruktur. Infrastruktur harus memadai. Nah, saat ini untuk kota besar mungkin hal itu tidak terlalu masalah ya. Tapi untuk berbagai wilayah lain di pelosok yang jauh dari kota, yang bahkan sinyal pun tidak ada, ini akan menjadi problem sendiri. Yang kedua, fasilitas. Ya, siswa atau orang tua harus memiliki handphone atau smartphone, laptop dan sebagainya. Dalam kondisi yang saat ini itu masih berat. Lebih-lebih juga harus disiapkan juga pulsa atau kuotanya. Nah, untuk mengefektifkan itu, semua pihak itu harus mendukung. Yang lebih penting lagi adalah peran serta orang tua. Peran serta orang tua dan masyarakat serta sekolah tentunya dalam mendukung program pemerintah ini. Nah, orang tua untuk kondisi saat ini harus banyak terlibat ya, membantu, memantau, mengawasi, bahkan menilai kerja dari proses belajar mengajar dan didik kita di rumah. Ya, mudah-mudahan saya harapkan pandemi ini segera berakhir dan kita akan kembali belajar dengan normal. Sejauh ini jalannya tersendat-sendat. Jadi sekarang ini turun hampir 50%-nya lebih. Jadi untuk angkat ke 70% juga susah. Baru 50% lebih. Menyikapinya ya diikuti. Pertama istilahnya kalau misalnya ada aturan daerah begini ya diikutin, kemudian masalah makanannya ya gitu, artinya dikurangin yang tadi itu dibilang ya, ada yang dikurangin, ada yang dihilangkan, terus ada pengurangan segala macam. Kalau istilahnya kan kalau kualitas kan tetap terus mungkin malah ditambahin, jadi kan yang dulunya nggak
disemprot-semprot, sekarang harus disemprotin gitu kan. Jadi kan ada penambahan biaya untuk berjalannya usaha itu, tapi pendapatan semakin kecil gitu. Tantangannya kan sekarang ini kebutuhan itu bukannya tambah berkurang, kebutuhan tambah naik, sedangkan pendapatan tuh tambah kecil gitu kan. Jadi tantangannya itu, jadi gimana cara ngolahnya biar bisa jalan terus gitu. Ada yang dikurangi menu-menunya sedikit-sedikit, terus yang kira-kira kurang disukai ya dihilangkan gitu. Nah, terus untuk yang kerja juga dikurangin, yang tadinya 2 sekarang itu dikurangin jadi tinggal 1 karena nggak bisa bayar yang satunya lagi. Kalau makan di tempat ya sesuai aturan ini ya, kalau pemerintah daerahnya melarang ya berarti kan nggak dibungkus, tapi kalau untuk Depok kan masih bisa makan di tempat. Kalau harapannya ya istilahnya kalau emang benar-benar ini pandemi dari virus corona ya mudah-mudahan cepat hilang. Kalau misalnya ini cuman hanya sekedar sekedar isu ya mudah-mudahan segera selesai juga. Pandemi virus corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan. COVID-19 ini telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar. Pandemi ini telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Banyak usaha kecil menengah hampir gulung tikar karena pendapatan terus berkurang hingga para pekerja terpaksa dirumahkan. Di sektor pendidikan juga mendapat dampak yang sangat besar, sebab demi menghentikan penyebaran virus corona, terjadi perubahan cara belajar mengajar yang awalnya tatap muka menjadi daring. Sehingga ketidaksiapan unsur pun menjadi akibat dari perubahan yang ada. Ketidaksiapan unsur ini dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua. Hal ini menjadi kendala yang besar dalam sektor pendidikan. Dampak yang dirasakan memang sungguh nyata. Namun, masyarakat tidak bisa menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sebab untuk tidak melaksanakan kegiatan, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Semoga dengan berbagai strategi yang telah dijalankan saat ini, virus COVID-19 segera berakhir dan kehidupan berjalan normal kembali. Mari kita menjaga kesehatan, Tetap patuhi protokol, Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selalu menjaga jarak dan cuci tangan. Kita bisa.